Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Mahesa. Di sini saya akan menjelaskan uh, mengenai filsafat. Nah, di dunia filsafat ini berbicara tentang pengetahuan manusia. Maka istilah pengetahuan itu cukup luas artinya. Istilah itu menunjukkan bahwa manusia sadar akan barang-barang di sekitarnya. Artinya, adanya manusia dan matinya manusia merupakan salah satu pertanyaan besar yang meliputi pengetahuan ilmiah. Dunia filsafat ini memiliki cabang-cabang, diantaranya terdapat 3 cabang. Yang pertama itu ontologi, selanjutnya itu ada epistemologi, dan yang ketiga itu adalah aksiologi. Nah, untuk ontologi ini berusaha menjawab pertanyaan apakah yang ingin diketahui oleh ilmu tersebut. Nah, sedangkan landasan epistemologi berusaha menjawab pertanyaan bagaimana cara atau metode agar diperoleh ilmu yang benar. Untuk landasan aksiologi ini berusaha menjawab pertanyaan apakah manfaat dari ilmu tersebut. Nah, selanjutnya akan saya bahas satu persatu mengenai ketiga cabang tersebut. Yang pertama itu epistemologi. Menurut Simon Blackburn menjelaskan bahwa epistemologi dari bahasa Yunani, yaitu epistem atau pengetahuan dan logos yang artinya kata, bicara, atau ilmu. Nah, topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan, dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macam-macam, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dan ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dasar-dasarnya, serta tanggung jawab atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, selanjutnya menurut Smith Nolan dalam bukunya Persoalan-persoalan Filsafat mengatakan bahwa secara umum epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengakali sumber-sumber watak dan kebenaran pengetahuan. Apakah pengetahuan dapat diketahui oleh manusia? Dari manakah manusia memperoleh pengetahuan? Apakah manusia memiliki pengetahuan dan dapat yang dapat dibuat, atau hanya harus puas dengan pendapat-pendapat dan sangkaan-sangkaan? Nah, kemudian epistemologi ini terdapat 3 pokok dalam bidang tersebut. Yang pertama itu, apakah sumber-sumber pengetahuan, dari mana pengetahuan yang benar itu datang, dan bagaimana manusia dapat mengetahui. Ini semua adalah problem. Yang kedua itu, apakah watak dari pengetahuan, apakah itu dunia yang real, di luar akal, dan kalau ada, dapatkah manusia mengetahui. Ini semua merupakan problem penampilan terhadap realitas. Yang ketiga itu, apakah pengetahuan manusia itu benar atau valid, bagaimana membedakan antara kebenaran dan kekeliruan. Selanjutnya ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Nah, objek telah ontologi adalah yang tidak ada terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi ini membahas tentang apa yang secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan, yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ontologi ini memiliki 2 objek. Yang pertama itu objek material. Objek material ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu tersebut. Yang kedua itu objek formal. Objek formal ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Yang ketiga adalah aksiologi. Dalam aksiologi ini terdapat pertanyaan, apakah kegunaan ilmu itu bagi kita? Hal tersebut merupakan salah satu pertanyaan yang ditanyakan melalui cabang aksiologi. Tak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia dan dalam memberantas berbagai, termasuk penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupannya yang ada. Namun, apakah hal ini demikian? Ilmu selalu merupakan berkat dan penyelamat bagi manusia. Seperti mempelajari atom, kita bisa memanfaatkan wujud tersebut sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia. Tetapi pihak lain,
hal tersebut bisa berakibat sebaliknya, yakni membawa manusia kepada malapetaka. Kemudian selanjutnya mengenai siklus keilmuan. Nah, di sini siklus keilmuan itu terdapat teori, hipotesis, observasi, dan generalisasi. Teori itu merupakan di mana siklus di mana keilmuan itu berdasarkan dari pemikiran-pemikiran ahli terdahulu yang dapat dipercaya kebenarannya dan sudah teruji kebenarannya. Kemudian merupakan observasi, di mana hal tersebut merupakan hal yang terjadi di dunia nyata atau realita, maka hal tersebut dapat diuji oleh teori yang ada. Kemudian generalisasi, yaitu menjadikannya secara mengabstraksikannya, membahasnya lebih secara umum. Kemudian dapat disimpulkan hipotesis, yaitu kesimpulan sementara, di mana kesimpulan sementara atau jawaban sementara ini berdasarkan atas observasi, teori, dan generalisasi yang ada. Selanjutnya hipotesis. Nah, hipotesis ini biasa juga disebut hipotesa dan diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang berarti di bawah, dan tesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis tersebut dapat disebut sebagai teori. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.